Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Ayo. Nah, betul, kemarin kita belajar memperkirakan informasi penting dari sebuah judul dan kemarin kita belajar tentang rotasi bumi. Nah, untuk itu hari ini Ananda semua bersama Ibu akan belajar tentang perbedaan wilayah waktu di bumi, menentukan kata kunci pada judul teks, serta interval nada. Wah, kegiatan hari ini akan sangat seru bukan? Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Silahkan simak video pembelajaran Ibu. Jangan lupa apabila ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komen. Selamat belajar Ananda semua. Nah, kemarin kan kita membahas tentang kenapa sih adanya perbedaan waktu di bumi ini. Ya, ada siang, ada malam. Itu karena adanya rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Ya, nah hari ini Ibu juga ingin bertanya. Nih, kita kan tinggal di planet bumi. Ya, planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini menunjukkan adanya perbedaan waktu. Ya, kemarin kan ketika Indonesia di siang hari berarti bumi bagian mana nih atau negara mana yang mengalami malam hari? Nah, tentu itu terjadi perbedaan waktu ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Ya, apa penyebab dan pengaruh adanya perbedaan waktu ya? Yuk kita bahas. Nah, di sini silahkan Ananda buka bukunya tematik pembelajaran 2 halaman 9. Nah, kita di sini silahkan Ananda amati ada Udin yang teringat mimpinya semalam. Dia teringat teman-temannya yang ada di luar kota. Dia mengingat kira-kira teman-temannya ini sedang apa ya ketika pukul saat ini. Ya, lihat nih. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini ya? Nah, teman-temannya ini berada di berbagai daerah di Indonesia. Coba nih, Ananda perhatikan di halaman 10. Ada gambar yang menjelaskan beberapa temannya yang berada di berbagai wilayah di Indonesia ya. Nah, teman Udin yang pertama itu berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu sedang pukul 5 pagi. Nah, lihat ya, sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Sedangkan teman Udin yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat itu sudah pukul 6. Nah, Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Nah, Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, yang ketiga itu teman Udin, yaitu Perdi. Perdi itu tinggal di Jailolo, Maluku Utara. Di Maluku Utara sudah pukul 7.00.
WIT, waktu Indonesia bagian timur ya. Nah, Perdi membaca sekilas soal kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Perdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Semi dapat dikerjakannya dengan mudah. Wah, teman-teman Udin ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya. Yang pertama itu ada Buyung. Buyung itu tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Batu Sangkar, Sumatera Barat itu pada waktu yang sama masih pukul 5 WIB ya. Daerah WIB itu meliputi yang berada di garis pertama ini nih. Nah, ini dinamakan WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang kedua, Alang yang bertempat tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat ini sudah pukul 6. Tapi Wita, yakni waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan Perdi itu di Maluku Utara, waktunya itu sudah pukul 7 WIT atau waktu Indonesia Timur. Ya, bagaimana anak-anak? Ternyata kita walaupun tinggal satu Indonesia, tapi kita tidak satu waktu ya. Ternyata Indonesia itu dibagi 3, yakni WIB atau waktu Indonesia Barat, Wita, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur, seperti itu. Nah, ketika malam harinya ya, ini ada kegiatan sama yang tadi, Buyung, Alang, dan Perdi. Nah, di Batu Sangkar itu sudah pukul 19.00 WIB. Nah, di sini Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita. Nah, tentang kegiatan hari itu, Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Nah, di sini Buyung sedang melakukan makan malam ya ketika pukul 19.00 WIB. Nah, di saat yang sama di Mamuju, Sulawesi Barat, nah sudah pukul 20.00 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah ya. Nah, Alang sedang mengerjakan PR katanya. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham ibu ingin dia berkonsentrasi dalam belajar. Jadi beda 1 jam nih antara WIB dan Wita ya. Ketika di Sumatera Barat itu pukul 19, sedangkan di Sulawesi Barat itu pukul 20. Nah, beda ceritanya dengan Perdi. Perdi ini bertempat tinggal di Jailolo, Maluku Utara. Di tempat tinggal Perdi itu sudah pukul 21.00 WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, di sini Perdi sedang apa ya ketika pukul 21.00? Kita baca yuk. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Perdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Perdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, katanya. Namun, Perdi tidak membaca sambil tiduran. Wah, di waktu yang sama, ternyata mereka beda-beda aktivitas ya. Ada yang masih makan malam, ada yang sudah selesai mengerjakan PR, dan ada yang sudah akan bergegas tidur. Nah, begitulah fenomena bahwa kita itu yang hidup di bumi itu mengalami perbedaan waktu. Bagaimana anak-anak? Adakah teman kalian yang tinggal di luar Indonesia, di luar negeri misalnya? Coba tanya, di daerah tempat tinggal teman kalian itu sedang pukul berapa? Pasti beda ya. Nah, karena di Indonesia pun dibagi 3 bagian waktu. Kita ulangi, ada WIB, waktu Indonesia bagian Barat, ada WITA, waktu Indonesia bagian Tengah, dan ada WIT, waktu Indonesia bagian Timur. Seperti itu ya. Coba amati lagi kembali
peta yang tadi. Nah, kalian silahkan perhatikan. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Nah, bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan tadi ya. Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Silahkan Ananda jawab ya. Yang pertama, menurut Ananda semua, apa sih penyebab perbedaan waktu tersebut? Coba, kenapa sih ada Wib, ada Wita, dan ada Wit, dan kenapa ada terjadi perbedaan waktu? Ya, yang kedua, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Coba, tempat tinggalnya berbeda, waktunya berbeda, dan aktivitas yang mereka lakukan juga berbeda. Padahal itu terjadi di waktu yang bersamaan. Coba, silahkan kalian tuliskan ya jawabannya di buku laporan kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan mengamati ya. Nah, di sini wilayah Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Nah, tentu akan mempengaruhi dalam kegiatan sehari-hari. Di sini kita baca bersama-sama di halaman 12. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya loh dengan pembagian waktu di Indonesia. Nah, oleh karena itu Udin ingin mengetahui apa yang menjadi pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia yang dibagi 3 waktu, tapi kita di seluruh dunia mempunyai waktunya masing-masing, seperti itu. Sekarang coba Ananda semua amati peta yang di samping ya. Nah, amati peta berikut atau bola dunia yang ada di sekitar kalian. Ada garis yang melintang pada globe atau petamu. Ada terlihat garisnya yang terdapat pada globe yang ibu tunjukkan? Nah, amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Yang membujur ada yang dari atas ke bawah membelah jadi timur dan barat. Ya. Nah, tuliskan hal-hal yang kamu ketahui dari hasil pengamatanmu pada kotak ya. Setelah kalian mengamati globe tersebut, ada garis apa saja? Silakan kalian tuliskan. Oke. Sudah kalian amati dan silakan kalian tuliskan ya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan membaca. Tapi sebelum membaca, Ibu ingin kalian menuliskan perkiraan informasi penting apa yang bisa kalian ketahui dari judul bacaan ini, perputaran bumi dan akibatnya. Ya, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan ya. Dan yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi apa yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Ya, silahkan tuliskan ya. Kan ini sudah terdapat nih judulnya, perputaran bumi dan akibatnya. Coba Ananda, kira-kira dari judul tersebut informasi apa sih yang akan kalian dapat? Nah, silahkan dituliskan sebelum kita membaca bersama-sama. Sudah? Ya. Nah, dari perkiraan tersebut, apakah benar jawaban kalian? Yuk kita cek. Kita baca teks yang berjudul perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Nah, garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu ada lintang utara dan lintang selatan.
garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang membujur, yang membelah bumi menjadi bagian barat dan belahan timur. Nah, garis bujur yang terletak di bagian barat disebut garis bujur barat atau biasa disingkat dengan BB. Nah, sedangkan yang terletak di sebelah timur disebut garis bujur timur atau BT. Nah, garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah tertentu, yakni tentang pembagian waktu. Ya, garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Ya, garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London. Nah, di Inggris ya, oleh karenanya kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit ya. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai globe, ya. Ibu akan ilustrasikan. Globe ini membentuk sebuah bola dan apabila satu putaran itu berjumlah 360 derajat dan sekali berputar atau sekali berotasi itu bumi memerlukan waktu 24 jam ya. Nah, 360 dibagi 24 itu kan 4 ya. Jadi setiap 1 derajat bumi berputar itu membutuhkan waktu 4 menit ya. Nah, di sini Ananda bisa lihat. Nah, di garis bujur terdapat derajat ya. Setiap garisnya itu berjarak 15 derajat. Jadi setiap bergeseran bumi 15 derajat itu memerlukan waktu 1 jam ya. Nah, sedangkan Indonesia yang tadi Ibu tunjukkan, Indonesia itu berada di 3 bagian ya. Ini bisa dilihat 3 bagian. 1, 2, 3. Otomatis pembagian waktunya dibagi menjadi 3, yakni perbedaan waktunya 1 jam 1 jam. WIB, WITA, dan WIT. Seperti itu ya. Nah, bagaimana, seru bukan? Mengetahui perbedaan waktu di dunia ya. Tadi dari teks bacaan tadi, silahkan Ananda amati apabila ada kosakata yang menurut Ananda itu asing. Ya, silahkan cari definisinya dan tuliskan pada kolom seperti berikut. Ya, silahkan. Nah, setelah membaca, kan tadi sudah nih diperkirakan ya informasi apa yang akan Ananda peroleh. Nah, setelah dibaca tentu sudah dapat informasinya apakah sama dengan apa yang kalian perkirakan. Nah, apabila ada yang berbeda dan merasa kalian ada yang perlu dicatat, silahkan catat seperti pada kolom berikut ya. Paragraf 1 informasi pentingnya apa, paragraf 2 informasinya pentingnya apa, sampai ke paragraf 5 itu informasi pentingnya apa ya, silahkan catat. Nah, kegiatan terakhir yaitu kita akan berkreasi. Wah, seru sekali. Ini kita akan berkreasi. Di sini kalian tidak usah buat kelompok. Di buku kan buatlah kelompok kerja ya, tapi kalian silahkan mandiri, silahkan. Nah, buat dari kertas HVS, kertas tersebut silahkan bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Tentukan judul bukumu ya, buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang lain ingin membacanya.
Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Halaman 2 berisi tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 3 berisi tentang kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Serta halaman 4 berisi kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Silahkan kalian bisa membuat buku mini book ya tentang rotasi bumi ini seperti berikut ya. Oke, yang terakhir, kegiatan terakhir ini sangat menyenangkan ya. Di sini luar biasa ya keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sebagai pencipta. Nah, sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan ini sungguh mengagumkan katanya ya. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Nah, Ananda semua masih ingat kita semua sudah belajar tentang interval nada. Nah, di sini kalian amati di halaman 17 di buku tematik kalian, jarak antara dua buah nada itu dikenal dengan interval ya. Nah, jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Nah, sedangkan jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Nah, di sini ada lagu Ambilkan Bulan Bu, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, silahkan anak-anak simak lagunya ya. Nah, bagaimana Ananda sudah diidentifikasi lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nadanya dan notasinya? Nah, di sini kalian bisa menggunakan acuan sebagai berikut ya. Lagu Ambilkan Bulan Bu itu menggunakan tangga nada C mayor. Jadi, C mayor itu seperti ini. Dari notasi C ke D itu berjarak setengah ya. Dari D ke E itu berjarak 1. Ya, bisa dilihat nih. Dari tuts ini ke yang hitam itu setengah, dari yang hitam ke E ini tuh setengah. Jadi dari D ke E itu 1 seperti itu. Nah, dari situ kalian silahkan amati, cari di lagu Ambilkan Bulan Bu interval nadanya itu seperti apa. Bisa menemukan tidak? Nah ya, interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Silahkan kalian tuliskan dan jangan lupa kalian silahkan bernyanyi lagu tersebut ya, lagu Ambilkan Bulan Bu. Ya, silahkan buat videonya dan sampaikan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran 2 hari ini selesai. Bagaimana, seru bukan? Wah, kita jadi tahu nih hari ini bahwa di Indonesia itu terjadi perbedaan waktu. Selain itu, kalian juga sudah dapat memperkirakan informasi penting dari judul teks. Nah, selain itu kita juga belajar menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu dengan memperhatikan interval nadanya ya. Wah, sangat seru sekali bukan? Nah, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai pertanyaan yang silahkan kalian jawab pada kolom komen ya. Nah, pertanyaannya cukup 1. Dari globe yang sudah kita amati tadi, kan ada garis lintang dan garis bujur. Pertanyaannya, garis bujur digunakan untuk... Coba silahkan jawab di kolom komen ya. Garis bujur itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ya baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Pembelajaran 3 ya selesai. Jangan sungkan bertanya, silahkan tanyakan apa yang belum dipahami. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran Ibu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa secepatnya bertatap muka ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.